diplomat kita ada yang mati ditembak, diplomat kita yang di sana tempat pasangan mati dan tertembak. Bapak guru saya pengen yang gitu-gitu coba dirangkai. Itu bukan kejadian biasa tanpa sebab. Semuanya ada ini kesini. Kalau kita masuk meja operasional mereka yang memang ingin menghancurkan Islam itu ada semua. Dari tempat begini lah lahir nanti pejuang-pejuang tangguh. Ya, kan bangsa Indonesia ini ada 1% yang IQ-nya di atas rata-rata setiap kali angkatan. Kata Pak Prabowo dari 287 juta ada 28 juta sesungguhnya bangsa Indonesia yang setiap angkatan nggak perlu dia lahir dari orang kaya, orang miskin, orang apapun dia cerdas di atas rata-rata. Dan itu yang dicari sama Pak Prabowo sekarang. Untuk apa? Jaga bangsa ini. Ini udah rusak. Saya katakan aja, bukannya saya jelek-jelekin ya. Bangsa kita sudah rusak sampai kesungsung. Kemarin 13 triliun ya, pencurian CPO itu minyak sawit. Saya kemarin berada di perusahaan sawit Mentari Group. Saya juga merasakan seperti itu. Jadi jangan hanya mulus-mulus ngajar pulang tidur kipas-kipas. Bukan. Kita cermati perkembangan karena kita sasarannya loh. Orang Islam itu sasarannya. Nah, caranya gimana kita? Nah, semua ilmu yang kita miliki kita curahkan sama anak-anak. Kita didik mereka sopan, kita beri. Itu upacara tadi bagus banget. Tapi perlu kita perbaiki banyak hal-hal yang barangkali secara bagaimana tata upacara itu kita perbaiki. Nggak ada masalah, yang penting mereka udah mau duduk, berdiri dan lain sebagainya di situ. Yang pasti saya bukan ingin menebar satu kebencian, bukan. Saya membaca itu semua. Saya memang dunia saya 9 komponen strategis setelah saya mati. Ini bukan main-main. Sekarang Kiai yang diserang. Siapa yang narasinya kayak gitu, orang cium tangan segala macam, dianggap sebagai perbudakan. Saya bukan mana. Nah, tujuh di balik ini siapa? Sebenarnya orang Islam, ya. Siapa namanya? Khairil Tanjung yang punya. Tapi otaknya siapa kira-kira di situ? Ada semua. Ini Muhammad. Saya tidak ngajarin diskusi bukan. Tapi kalau kita punya kepala ini, ya kita pakainya maksimal gitu. Nah, kalau apa yang kejadian kita kaitin. Kalau komandan saya setiap ada sesuatu, jom tanggal itu dicatat teman-teman. Yang analis saya itu pasti mengait semua. Nah sekarang tugas kita yang paling utama adalah bagaimana mencerdaskan anak-anak kita ini. Caranya apa? Doain mereka kalau kita ngajar, jadi ilmunya manfaat. Kita nggak boleh ikut-ikut kayak sekolah lain ditempelin doang. 630 siswa langsung mogok. Sebenarnya bukan mogok, itu ada yang mengkoordinir. Mungkin tidak secara langsung, tapi berupa himbauan, kata-kata yang mendiskreditkan guru dan sebagainya. Saya pernah ngajar, ada yang saya tempelin, ada yang pecah bibirnya, ada yang pecah kepalanya. Zaman dulu tidak ada yang marah, tapi berkah orang-orang yang saya tempelin malah bikin sekolah sekarang, bikin majelis taklim. Makanya kalau pengen punya majelis taklim sini saya tempelin. Kalau pengen punya bulan ini saya banting. Ya, jadi saya hanya ingin Anu Jongga kenapa bisa bertahan bisa utuh. Pertama berkah dari kedua orang tua ya yang mendirikan yayasan ini, mendirikan suatu. Kedua ya ibu-ibu yang sudah bersumbasi tanpa memikirkan pamrih. Kalau digaji berapa sih gajinya? Ya jujur aja, ibu bapak ngonten bisa lebih gede gajinya. Ya kalau tahu ilmunya. Ibu bapak jualan bisa lebih gede gajinya. Tapi bukan itu berkahnya. Nah sekarang yayasan kita dijaga utuh, siswanya banyak. Dia tinggal kompak nih. Ya, ujian banyak. Ya, kita kompak, nggak boleh mengkotak-kotak. Saya lihat nanti mengkotak-kotak. Nanti lama-lama bajunya kotak-kotak semua. Ya, kembali ke judul ini Hari Santri. Kenapa diperingati? Kita bahagia sebetulnya. Prabowo tapi sekali dan setiap saat koridor didik anak-anak dengan baik. Caranya kompak dulu dalam ya, guru-guru. Jangan puas dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Kalau bapak ibu baca satu lembar, itu yang tertulis lain dengan ada yang tidak tertulis. Ya, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersirat apa? Peringatan santri ini apa tersiratnya? Mereka musuh-musuh ini ngeri. Ya, tidak sembarangan akan mengganggu umat Islam. Nyatanya kompak. Kita dipecah-pecah loh. Kemarin Habib dipecah-pecah sama Kiai kan? Nah,
seru itu. Ya, kalau kita ikut mana? Ya, ikut yang benar aja gitu. Caranya gimana? Tanya sama ahlinya. Kalau nggak tahu jangan ikut-ikutan. Apalagi kalau di TikTok dengan segala waktu kita bisa berbuat ngomong sembarangan. Itu jadi TikTok itu. Bukan main orang kadang-kadang menghina orang, mencaci orang segala macam. Jadi selesai sampai situ. Jejak digitalnya ada semua itu. Dan ingat nanti semua itu terekam. Kita punya ahli apa namanya cyber. Ya. Saya rasa begitu. Terima kasih atas pelaksanaan upacaranya. Nanti secara perlahan-lahan cara upacaranya kita perbaiki. Yang pasti memang perlu penataan yang lebih sempurna lagi, bukan itu salah tidak. Yang pasti lebih sempurna. Ada lagu upacara selesai nyanyi tepuk tangan, konser. Saya nggak tahu siapa yang ngajarin ya. Udah habis ceramah negeri dia tepuk tangan, misalnya di Gelora Senayan, nggak apa-apa. Nanti ke depan coba kita belajar. Saya rasa gitu. Ini acara foto ya. Ayo kita foto. Kita foto.